temperature rise. Baby, tell me one more beautiful lie. One touch and I ignite, like a starship speeding into the night. You and I get lost in the infinite light. Baby, tell me one more beautiful lie. One touch and I ignite. One touch and I ignite. One touch and I ignite. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Pandawa yang terdiri dari Alfonso Girsang, saya sendiri Jafar Sidik, kemudian Riki Wahyudi Saputra, Saprianto Saragi, Wahyu Simangunsong, ingin menjelaskan tentang critical journal review yang telah kami lakukan dengan jurnal artikel struktur data oleh Robi Kurniawan dan optimasi algoritma vector space model dengan algoritma Kinnears Snakeboard pada pencarian judul artikel jurnal oleh Siti Fauziah dan Daring Nur Sulistiowati. Adapun dosen pengampu kami yaitu Pak Martiano MKom dengan mata kuliah struktur data. Kami adalah mahasiswa Universitas Negeri Medan, Fakultas Teknik, jurusan Teknik Elektro, Prodi Pendidikan Teknologi Informatika dan Komputer. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja saya ke bab pertama, yaitu pendahuluan. Di pendahuluan ada rasionalisasi pentingnya CJR, yaitu di saat kita membutuhkan referensi, yaitu jurnal, sebagai sumber bacaan kita selain buku. Dalam mempelajari mata kuliah, struktur data sebaiknya kita terlebih dahulu mengkritis jurnal tersebut, agar kita mengetahui jurnal mana yang relevan untuk dijadikan sumber bacaan. Kemudian ada tujuan penulisan CJR untuk memenuhi tugas mata kuliah struktur data, meringkas kemampuan mahasiswa dan dalam mengkritis, menganalisa dan membandingkan serta memberi kritik per jurnal. Kemudian memperkuat pemahaman pembaca terhadap pentingnya struktur data dalam kehidupan. Kemudian ada manfaat CJR sebagai rujukan bagaimana untuk menyempurnakan sebuah jurnal dan mencari sumber bacaan yang relevan. Kemudian membuat saya sebagai penulis dan mahasiswa lebih terasah dalam mengkritisi sebuah jurnal. Yang ketiga, untuk menambah pengetahuan tentang struktur data. Adapun identitas jurnal yang telah kami review yaitu jurnal pertama dengan judul artikel struktur data dengan nama jurnal struktur data, edisi terbit tahun 2018, pengarang Robi Kurniawan, penerbit Universitas Mitra Indonesia, Kota Terbit Lampung. Kemudian jurnal kedua dengan judul artikel optimasi algoritma vector space model dengan algoritma Kinnears Snakeboard pada pencarian judul artikel jurnal. Edisi nama jurnal Pilar Nusa Mandiri, edisi terbit 2019. Pengarang artikel Siti Fauziah, Daning Nur Sulistiowati, Taufik Asra. Penerbit STMIK Nusa Mandiri Jakarta, Kota Terbit Jakarta. Kemudian akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, perkenalkan, nama saya Wahyu Simangunsong dari kelompok Pandawa. Di sini saya akan membahas tentang ringkasan isi jurnal antara jurnal utama dan jurnal pembanding. Oke, langsung saja. Pada jurnal utama, struktur data adalah cara penyimpanan dan pengorganisasian data pada memori komputer maupun file secara efektif sehingga dapat digunakan secara efisien, termaksud operasi di dalamnya. Array atau larik didefinisikan sebagai pemesanan alokasi memori berurutan. Definisi ini kurang tepat karena terjadi kerancuan antara struktur data dan representasinya. Memang benar, array hammer selalu diinvestasikan menggunakan memori berurutan, tapi tidak selalu demikian. Pada jurnal pembanding, artikel merupakan salah satu bentuk karya ilmiah yang dituangkan dalam bentuk tulisan dan mengandung banyak informasi yang berguna di dalamnya. Banyak artikel yang ada dengan berbagai macam judul dan metode yang digunakan, namun tidak menutup kemungkinan adanya kemiripan dari judul artikel yang ada. Penelitian ini bertujuan untuk menentukan tingkat kemiripan antara artikel jurnal
dilihat dari judul artikel jurnal dengan menggunakan algoritma vector space model dan membandingkan dengan algoritma K-nearest network. Data digunakan yaitu 10 judul artikel jurnal dengan kata kunci information retrieval. Pengujian data dan dengan kata kunci tersebut menghasilkan dokumen dengan tingkat kemiripan yang tertinggi pada metode VSM, yaitu pada dokumen 5, dokumen 7, dokumen 8, dan dokumen 4. Sedangkan untuk KKN menghasilkan tingkat kemiripan pada range dokumen 7, dokumen 10, dokumen 8, dokumen 10, dokumen 4, dokumen 10, dokumen 5, dokumen 10, dokumen 3, dokumen 10, sehingga menyimpulkan bahwa terjadinya penambahan kriteria dokumen yang similaritas dengan kata kunci setelah menggunakan algoritma K-nearest network. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riki Wahyudi Saputra. Di sini saya akan menjelaskan penilaian terhadap kedua jurnal tersebut. Jurnal yang pertama yaitu analisis struktur data. Dalam jurnal tersebut menjelaskan bahwa metode atau struktur yang digunakan dalam menganalisis data yaitu menggunakan struktur tree atau struktur pohon. Nah, apa itu struktur pohon atau struktur tree? Struktur tree atau yang disebut struktur pohon adalah suatu bentuk struktur data yang berbentuk seperti pohon yang terdiri dari node atau simpul yang saling berhubungan. Dalam penerapan pemrosesan dan cara menggunakannya yaitu yang pertama membuat atau memproses XML, yang kedua membuat struktur pohon keluarga, yang ketiga membuat struktur pohon organisasi, yang keempat dalam bentuk membuat data atau tabel pivot yang kompleks sehingga dapat terkoneksi dengan database. Penilaian yang kedua yaitu dari jurnal optimasi algoritma vector space model dengan algoritma K-nearest network pada pencarian judul artikel jurnal. Dalam jurnal ini dijelaskan dua sistem atau dua cara dalam penentuan kembali. Yang pertama ada information retrieval atau sistem temu kembali. Dalam information retrieval ini merupakan sistem yang menerima query dari pengguna, kemudian dilakukan ranking terhadap dokumen berdasarkan kesesuaian terhadap query tersebut. Hasil ranking yang diberikan pada pengguna merupakan dokumen yang menurut sistem memiliki relevansi terhadap query tersebut. Tetapi tingkat relevansi itu sendiri merupakan hal yang subjektif dan per waktu, sumber informasi maupun tujuan pengguna. Model ini atau model sistem ini menemukan detail sistem temu yaitu meliputi representasi dokumen maupun query, fungsi pencarian atau retrieval function atau retrieval function yang bisa kita sebut ya, dan yang terakhir notasi kesesuaian atau relevansi notation dokumen terhadap query tersebut. Nah, sistem yang kedua yaitu text mining. Menurut Amburaka, Kristanto, dan Uriawan 2016, text mining merupakan salah satu bidang khusus dari data mining. Text mining dapat didefinisikan sebagai suatu proses menggali informasi di mana seorang user berinteraksi dengan sekumpulan dokumen menggunakan tools analisis yang merupakan komponen-komponen dalam data mining tersebut. Dalam text mining ini berbeda dengan data mining di mana data mining yang merupakan atau yang digunakan struktur data, sementara data text mining umumnya data yang ditemui adalah semi struktur atau includer. Sementara keduanya memiliki permasalahan yang sama, yaitu jumlah data yang besar, dimensi yang tinggi, dan data juga struktur yang terus berubah. Struktur tes ini juga kompleks dan tidak lengkap, artinya tidak jelas dan tidak standar.
dan bahasa yang berbeda-beda ditambah dengan terjemahannya yang tidak akurat memberikan tantangan tambahan pada teks meaning tersebut. Selamat pagi teman-teman. Perkenalkan, nama saya Alfonso Girsang. Saya dari kelompok 2. Saya jurusan Pendidikan Teknologi Informatika dan Komputer Istanbul 2019, Universitas Negeri Medan. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang kelebihan dan kekurangan jurnal. Pada materi sebelumnya telah dijelaskan oleh teman saya Riki Wahyudi, Wahyu Simangunsong, dan Jafar Sidik. Langsung saja, apa itu kelebihan daripada kedua jurnal yang telah kami review? Pertama, tema yang diangkat dalam jurnal ini bagus. Kedua, kerangka teori yang digambarkan secara jelas dalam jurnal penelitian ini, sehingga pembaca dapat mengetahui cara yang digunakan oleh penulis untuk mencapai tujuan dan sasaran penelitian. Ketiga, sistematika penulisan, di mana penyampaian dilakukan secara sistematis dengan menjelaskan setiap poin-poin penting dalam pembahasan sehingga memudahkan pembaca memahami isi dari jurnal tersebut. Keempat, penyampaian dalam artikel ini juga mencakup pendapat para ahli sehingga menjadi bahan pembahasan yang baik bagi mahasiswa. Dan untuk kekurangan daripada kedua jurnal, yang pertama, dalam artikel ini masih kurangnya identitas jurnal yang diberikan. Yang kedua, terdapat sebagian penjelasan artikel yang kata-katanya tidak tersusun secara rapi. Dan untuk materi selanjutnya, yaitu penutup, terbagi menjadi 2 topik bahasan, yaitu kesimpulan dan saran, akan dijelaskan oleh teman saya Saprianto Saragi. Demikian dari saya, terima kasih. Baiklah, nama saya Saprianto Saragi. Saya dari kelompok Pandawa. Saya akan menjelaskan tentang kesimpulan. Berdasarkan dari analisa dan pengolahan data pada pembahasan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa mempelajari struktur data itu merupakan hal yang sangat penting. Hanya di bidang yang sangat sempit saja kita tidak perlu mempelajari struktur data. Dan bahkan dalam bidang yang sempit itu, pemahaman struktur data akan bisa banyak membantu untuk membuat program yang lebih baik. Saran, kami menyarankan kepada pembuat artikel ini supaya lebih teliti dalam merapikan tampilan jurnal, dan juga memperhatikan setiap kata yang dimasukkan dalam artikel tersebut sehingga tidak memberi kesalahpahaman mengenai arti dari setiap kata yang disampaikan, mengenai bagaimana penyusunan ayat dengan yang baik. Dan juga dalam penulisan identitas jurnal tersebut haruslah jelas, sehingga memberikan bukti bahwa jurnal tersebut benar adanya untuk memberikan suatu media informasi bagi pelajar atau mahasiswa. Meskipun hal ini tidak menutup kemungkinan oleh penulis artikel lain untuk mengembangkan tulisan ini sehingga dapat diperjelas dan sistem informasi yang dibuat bisa lebih luas lagi untuk masa yang akan datang. Daftar pusaka yang pertama dari Robi Kurniawan, artikel struktur data 2018 https /www.google.com /URL SA T dan search web dan reach juri https /OSF IO /286 TW download dan pet sama dengan 2 AHU KE WIG TP6 UM RPO AHXGF. Mungkin di situ yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.